Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ayah bunda, ini depan masih kosong, yang belakang bisa atau ini sudah dinamakan? Isi sudah diisi. Ya. Oh begitu ya. Baik. Saya dengan undangan. Oh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan hari ini hari yang luar biasa. Kita masih bisa diberikan kesehatan, ya, masih bisa menikmati hari ini. Dan sebelum acara kita mulai, dimohon untuk tidak tepuk tangan karena sebaiknya ini masih area masjid. Jadi silakan untuk bertakbir, bertahmid silakan. Tapi untuk tepuk tangan untuk tidak ya. Perkenalkan mungkin buat Gen Z yang nggak tahu ya, saya Jody, ini saya Edwin. Gitu. Kita berdua hari ini dari subuh awal ini nanti sampai malam akan menjadi pemandu acara. Jadi banyak sekali ini acara Fitrah Fest 2.0. Jadi mungkin sudah lihat undangan, brosur bahwa hari ini nanti akan ada Dr. Aisyah Dahlan, kemudian Pesulap Merah, ya. Ada juga launching buku dari Kodonitan dan juga Ustadz Jojo untuk tausiah pada akhir acara kita pada hari ini. Baik, yang saya muliakan semuanya, hamba Allah yang berkah pastinya datang di hari Minggu pagi ini. Insya Allah kita bersama-sama, kita dengarkan kebaikan-kebaikan, dan yang penting adalah sebagai umat Islam kita harus terus berilmu. Cari ilmu yang baik, mendapatkan inspirasi yang baik juga, dan insya Allah ini bisa kita teruskan kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk membawa kebaikan di Islam ini. Minimum pulang dari sini ada yang dibawa. Benar. Ilmu tentunya ya. Baik, karena mohon maaf acara sedikit agak telat, tapi kita mulai dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ya Jod ya. Setelah itu kita lanjutkan acara, dan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran ini tadarus oleh Ustadz Miftahuddin Masykur Al-Hafiz, dan juga untuk sari tilawah Ustazah Dini Khairunida. Masya Allah. Jadi kepada Ustadz dan Ustazah, kami mohon untuk dimulai dengan ayat suci Al-Quran. Kita mendengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali bertaubat kepadanya.
bertakwalah kepadanya, laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadirin kita duduk gak? Berdiri atau duduk? Mereka duduk loh. Ya udah kalau mereka duduk kita Ya, berdiri. Kita duduk. Oh, saya mau duduk. Oke. Biar kayak MC Jo. Biar kayak Ini MC. biar cair dulu lah ya. Jadi acara setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, Betul. setelah tadi artinya itu Iya. kan bisa menenangkan juga kan. Menyamankan. Menyamankan. Karena Al-Quran itu memang benar-benar membuat kita nyaman. Nah Jody ini salah satu sakit sembuhnya gara-gara terus membaca Al-Quran. Nah, saya sedikit cerita boleh ya? Ya. Oke, saya baru membuka Al-Quran setelah berpuluh-puluh tahun gak pernah yang namanya buka Al-Quran. Allah. Bandel lu ya. Bandel. Jadi benar ini. umur 47, tahun 2017. Ya, baru saya buka Al-Quran. Itu pun 2016 saya kena serangan jantung. 2017 saya pasang ring jantung saya udah 3, balon 2. Di situ kakak saya ngomong, Dek, baca Al-Quran. Ngapa baca Al-Quran? Karena itu asyifa. Oh. Ya, obat. Saya nggak percaya tadinya. Tapi ada hati yang kayak pengen baca. Itu hidayah Itu namanya. deh, nggak walau-walau. Pokoknya abis dari situ saya coba untuk baca Al-Quran. Ngaco bacanya. Tapi dulu saya pernah mondok ya dulu. Jadi saya pikir saya pernah bisa lah baca Al-Quran. Saya ngotot baca Al-Quran dari maghrib sampai isya, subuh sampai syuruk. Tiap hari. Bacanya ancur-ancuran. Ya. Dan saya belajar bacanya itu sama guru ngaji yang kalau di masjid suka ada guru ngaji kan. Sama guru Di atas banyak guru ngaji. Orang Alhamdulillah. Termasuk Ustaz tadi. Iya. Jadi saya baca, Ustaz yang ini bacanya gimana? Yang ini bacanya terus saya baca. Masya Allah, Alhamdulillah. Ternyata benar Win. Membaca Al-Quran itu gampang, mudah. Asal kita mau. Iya. Ya gitu. Terus akhirnya banyak yang saya dapat. Tahu-tahu tiba-tiba saya baca di sosmed. Loh, 1 huruf 10 kebaikan. Ada. Terus tiba-tiba membaca terbata-bata 2 kali lipat pahalanya. Makin ngotot saya. Terus. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai saya beli waktu umroh tahun 2019 saya beli mushaf deh ya di sana. Terus ya sampai sekarang insya Allah saya tolong doakan saya istiqomah untuk terus baca. Amin. Ya. Dan jangan pernah berat. Saya baca nggak ngotot. Kayak misalnya Ramadan. Ada orang mentarget harus 2 kali hatam, harus 3, saya enggak. Saya semampu saya. Jadi saya nggak mau baca terburu-buru juga karena kalau misalnya bisa salah arti. Karena terburu-buru bacanya ya kan. Iya. Akhirnya saya tetap membaca, yang penting kita konsisten. Jadi buat ayah bunda terutama para ikhwan ya, jangan pernah bosan baca Al-Quran. Dan akhirnya saya dapat satu kata yang ajaib. Apa itu Jod? Jangan mati sebelum bisa baca Al-Quran. Nah. Karena itu luar biasa. Ya, jadi saya merasakan betul itu bagaimana nikmat, nyaman, pokoknya luar biasa lah Al-Quran itu. Ya. Masya Allah. Semoga istiqomah terus. Insya Allah. Amin ya Rob. Baik, di acara ini ya kita sharing, nanti Jody cerita lagi. Iya. Alhamdulillah. Tapi Win, kayaknya bangku ini kayaknya daripada mau bahasir Win, boleh. Biarkan aja nyamannya Iya, mereka itu, kayak tadi. iya, boleh. Oke. Silakan. Ya, Bunda, boleh ke depan? Ya. Duduk biar sendernya, ini acaranya panjang Iya, loh. enak loh, panjang. Acaranya dari sekarang sampai subuh. Jadi banyak banget acaranya ya. Ntar juga ada demo masak, ada demo apa ya. Mama boleh pokoknya ya. Tadi mau manggil dokter Jaidul Akbar tadinya Win. Buat ini resep. Iya, buat resep. Resep ya. obat. Buat resep asam urat. Ayo,
Ayo silakan. Silakan, Ya. silakan. Karena Masya Allah. umur di atas 40 ya kayak kemarin nih. Kemarin kan kita Idul Adha tuh. Idul Adha kemarin Masya Allah Win. Buat yang, saya kan jadi MC. Jadi MC juga? MC, Oh, hebat iya kan? juga loh MC ya, foto Hebat, kambing. MC. Angkat golok. Oh ya, sikat. Sikat. Iya. Kejam Dan amat. waktu saya MC saya bilang begini. Untuk yang berumur 40 tahun ke atas, setelah acara ini dan menikmati daging ini, satu pesan saya. Apa itu Jod? Siapkan obat kolesterol. Ya sapi bawa kambing kalau saya Iya, sama. Pasti sama ya. Baik, udah duduk rapi semuanya. Iya. Coba tanya dia nih. Mas, Mas yang sebelah sini. Namanya siapa? Hah? Danis. Lahir tahun? Nah, kenal kita? Oh, kenal. Alhamdulillah. Sampai suatu hari begini Bunda ya. Edwin pernah foto, ya kan? Waktu dia punya warung kopi di Edwin. Edwin ada KTE namanya, Kopi Tarik Edwin ada di... Ini lagi senang ngomong, saya biarin aja. Di Taman Mini segala macam. Edwin foto sama Gen Z. Dia bilang, sini foto sama saya. Kenapa om foto? Udah foto, abis ini lu kirim ke mak lu. Iya kan? Gitu. Emang kenapa om? Anak ini gak kenal siapa Edwin, foto. Dipoto lah dia berdua sama Edwin. Kan? Kirim ke mak lu sekarang. Udah. Begitu dikirim ke maknya, loh ini ibu saya bilang, kamu kapan ketemunya sama Edwin? Berarti kita udah angkatan emak-emak sama bapak ya. Jadi angkatan yang Genji, Masya Allah, Alhamdulillah nih dia tahu nih Dennis. Ya, karena dia panitia, jadi dia googling. Duduk, jangan ngomong loh, habis waktu. Oh iya, habis waktu ya. Di mana Win? Ini Jody gitu nih, kalau dikasih panggung udah gak berhenti-berhenti. Tunggu, di sini apa di situ? Situ aja dulu. Di sini aja deh. Oke. Sini lebih dekat. Ini sponsor kita bacain harus Jod. Teman-teman, untuk sapaan sesuai dengan audiens, jadi saya baca skripnya aja. Ada yang punya usaha kafe atau UMKM yang misalnya laundry atau kios atau apapun semuanya, toko makanan, kopi, kebetulan banget ada Fiber Post, aplikasi kasir yang bisa langsung kamu pakai dari HP. Yang ada pakai dari HP bisa untuk catat transaksi, terima kris, lihat laporan penjualan, kemudian semuanya beres. Dan yang paling enak adalah gratis. Jadi itu beneran gratis, bukan trial. Jadi coba nanti buka Fiber Post. Kalau penasaran, nanti bisa mampir di booth-nya Fiber di area bazar, langsung ngobrol sama timnya, tanya-tanya sepuasnya, dan mungkin dari handphonenya bisa langsung di-download aplikasinya. Tapi ingat ya Win, Fiber Post, bukan kos. Nah, kalau kos beda pasti ada harganya. Iya. Jadi ini untuk pelaku usaha siapa aja. Untuk lebih lanjut, tanya langsung di Fiber Post. Dan ini gratis, ya. Jadi nanti kalau mau usaha lu jual apa, jual somai. Mak tuh biasanya Iya, dagang tuh. Ya mau kan? jual Iya. apapun langsung aplikasi seperti kasir. Iya. Bisa nanti keluar ininya kali billnya ya di Iya. handphone orang ya. Dan bisa kita pantau. Bisa kalau dipantau. Kita nggak ada di tempat ya. Baik. Oke, Jody. Tadi Garda di sini sudah hadir Garda Mualaf Indonesia. Iya, Garda Mualaf Indonesia itu kan pimpinan dari Ko dan Ditan. Iya. Jadi alhamdulillah beliau sudah hadir di sini dan juga sekalian akan launching bukunya. Betul. Saya akan panggil beliau untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada Kodon Ditan. Koroniton diminta untuk bisa naik ke atas panggung dan kita akan ngobrol bersama. Iya. Ini ada apa beliau di sini dan mau ngapain? Iya. Kita akan tanya di sini, John. Masya Allah ya. Takbir. Allah. Akbar. Wih, ada. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang sehat. Bang. Alhamdulillah, Bang Edwin, masya Allah. Ini tontonan saya nih dulu nih. Masya Allah. Silakan. Iya. Makanya tadi saya tanya dia tuh, kamu tahu lahir tahun berapa? Ya kan? Ya tadi udah googling siapa kita. Oke. Saya waktu itu bilang yang kenal Bang Jody, yang kenal Bang Edwin berarti udah tua. Udah tua, iya. Tapi alhamdulillah udah tua. Alhamdulillah. Berarti kita pernah muda. Iya. yang Tapi yang muda muda itu belum pernah tua. Belum sempat. Iya. Belum tentu sampai tua juga. Iya. Winnie.
Kodonditan, Masya Allah ya. Jadi kalau kita tadi lihat, itu mualaf. Jadi kalau saya kenalan, oh saya mualaf. Oh saya muazin. Jangan mualaf terus satu bang. Masa mualaf terus? Iya. Mantan kafir. Gitu. Mantan kafir. Baik, di sini kita akan sebenarnya ngobrol-ngobrol, sekalian bedah buku, sekalian tanya-tanya, sekalian mau tahu buku apa. Tadi saya sempat ngobrol di ruang tunggu sama Kodonditan. Dia bawa buku, ini orang apaan sih bawa buku salib gitu kan. Iya. Buku salib. Tapi nanti saya lihat, saya penasaran gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan. Di sini beliau menulis buku yang judulnya juga cukup serem sebenarnya. Gak tahu saya judulnya apa maksudnya ini. Siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati dalam Bible? Saya ulangin lagi biar Anda juga notice. Siapa sebenarnya yang ingin Yesus mati dalam Bible? Bingung kan? Ada Yesus, ada Isa, ada Tuhan Allah, yang mana yang mati ini? Jadi baik kalau gitu saya kalau udah kayak gini gak pegang skrip lagi. Sebentar Edwin. Apa? Itu udah pakai kaos. Yesus. Saya ini agak bingung sama Kodonditan ini. Dia nih sebenarnya yang dinotis apa ini? Yesusnya, apanya segala macam, ternyata punya pemikiran sendiri. Maaf saya boleh kasih lihat dulu biar kasih kenapa saya ini. Dia tidak bawa buku seperti ini loh. Saya mau bilang, bro, ini masjid. Iya kan tadi. Kok terus sampai saya bertanya, ini kalau di toko buku zaman dulu kan toko buku ada ya. Yeah. Ada budaya, seni, agama. Nah ini taruh di tempat mana raknya? Tapi dia bilang nggak jual toko buku. Nanti di sini dijual, di sini diskon 25%. Kalau penasaran dengan isi bukunya. Baik, sebelum kita bahas lain mungkin. Tadi Kodondi bilang. Apa? Sudah 10 penerbit yang menolak. Oh iya, ini nggak ada yang menyetak, buset, haram katanya. Iya, nggak ada yang mau nyetak. Akhirnya pihak ke-11 yang baru 11 yang baru mau mencetaknya. Yang ragu-ragu juga, itu juga sudah presentasi. Makanya ini saya rasa menarik. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Karena buku itu mengandung magnet, Edwin. Enggak menarik. Oh menarik, mengandung magnet ya. Magnet. Saya nggak ngomong panjang tadi di ruang tunggu. Saya pengen sama-sama seperti Ayah Bunda ya. ada di sini sama-sama penasaran apa maksud beliau buat ini. Ya. Ini apa? Saya juga nggak tahu. Saya pegang dosakah saya gitu kan. Saya simpan di rumah dosakah saya. Atau anak saya, papa udah pindah agama katanya. Astagfirullahaladzim. Tadi saya mau minta. Saya sebenarnya udah niatan dari rumah dari 3 hari yang antar minta bukunya. Karena saya tahu rundownnya ada launching buku nih ya. Tapi begitu ngeliat covernya, ntar sampai rumah anak saya. Sama seperti anaknya Eden bilang, Pak, papa kan sering ke masjid, sekarang pindah agama. Jadi banyak pertanyaan, tapi saya nggak tahu. Tapi inilah beliau diundang. Nanti akan mungkin menjelaskan. sesuatu yang menarik. Ya. Mungkin ada pembukaan yang mau disampaikan dulu sebelum kita bahas buku ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada Ayah Bunda, tolong siapkan pertanyaan karena ada beberapa hadiah yang akan diberikan untuk setiap pertanyaan yang terbaik, terbagus. Dan nanti finalnya hadiahnya adalah menginap 5 hari 5 malam di masjid ini. Masya Allah. Itikaf. WC-nya ada. Iya, parkir luas. Makanan bubur tadi pagi ada. Jadi bebas, Win. Ya, oke, Kodondi silakan. Kirain hadiahnya rumah gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali, saya nggak pernah mimpi loh bisa bersama dengan MC top ibu kota begini. Masya Allah, Alhamdulillah. Padahal dulu tontonan saya ini. Alhamdulillah, senang sekali juga bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini di Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan nikmat Islam. Ya,
Saya diberikan nikmat Islam pada tahun 2014, Bang Edwin. 25 Juli 2014. Alhamdulillah pada waktu itu ternyata saya baru tahu, saya baru sadar. Ternyata setiap bayi yang lahir sebenarnya fitrah. Ya, artinya setiap bayi yang lahir sebenarnya muslim. Mereka jadi Yahudi, jadi Kristen, jadi Majusi karena orang tuanya. Ya, kalau yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah tiap hari bisa jaga la ilaha illallah. Tapi kalau yang lahir di keluarga selain muslim seperti saya dan saya lihat beberapa teman di sini nih, ada beberapa teman di sini nih yang nasibnya mungkin kurang lebih sama dengan saya, lahir di keluarga bukan Islam. Ketika sudah dewasa, kita mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, sebenarnya kami ini kembali ke fitrah, kembali ke Islam, kembali menjadi muslim, ya, karena ketika kita lahir muslim sebenarnya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya seperti orang yang baru menang lotre, Bang Jody. Rasanya seperti itu ya. Excited. Leganya seperti itu. Lega. Iya. Jadi setelah saya meluapkan kegembiraan saya, kebahagiaan saya dalam dunia dakwah, alhamdulillah Allah SWT bukakan jalan ya. Alhamdulillah sampai hari ini di Masjid Raya Bintaro Jaya saya bisa bersama saudara-saudara seiman saya. Nah, jadi selanjutnya ini adalah sebenarnya buku saya yang kedua ya. Buku saya yang pertama ini Bang Edwin, Bang Jody. Nah, kalau ini Nora ada foto saya nih. Makanya yang kedua saya nggak mau ada foto saya nih. Ya, yang saya tampilkan di sini adalah pose ketika yang disebut dengan Yesus Kristus dalam agama Kristen posisinya disalib. Ya. Kenapa saya menyetujui akhirnya covernya dibuat seperti ini? Karena buku ini sebenarnya isinya adalah sebuah kritik konsep keselamatan kekristenan. Sebuah kritik konsep keselamatan dalam agama Kristen. Ya, kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang Kristen, mereka beriman bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, itu adalah akidah mereka. Kita harus hormatin. Ya, kita tidak boleh menghina mereka, tidak boleh mengolok-olok agama mereka, dan terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk tidak memaki-maki atau menghina sesembahan mereka. Buku ini bukan untuk memaki, ya. Buku ini bukan untuk menghina. Tapi buku ini murni berdasarkan teks yang ada di dalam kitab mereka. Saya ambil teksnya dengan konteksnya, saya bawa, saya masukkan ke dalam buku saya. Mungkin perspektif saya berbeda dengan perspektifnya orang-orang Kristen, tetapi saya mencoba mundur sejauh-jauhnya. Maksudnya apa? Mundur sejauh-jauhnya itu saya mengambil dari mana kitab mereka berasal, konteks apa yang mereka ambil, ayat apa yang mereka adopsi, tetapi mereka membuat perspektif sendiri. Nah, mungkin sebelum saya bahas sedikit daripada buku ini, Bang Edwin, saya di sini bawa koper. Ini namanya koper koper Pandora apa koper apa nih? Ya, isinya ini adalah kitab-kitab mereka. Oh, saya dudukin lagi tadi itu. Ah, dia duduk. Iya. Waduh. Saya kagak tahu isinya, kirain isinya sembako. Sebentar ya. Ya, Ini pakai nomor rahasia nih, Bang Jody. pakai nomor sih. Udah tahu di atas panggung, main cepet. Ini timnya belum bukain lagi nih nomornya. Nah, nih. itu dia. Coba minta bantu tim. Udah. Nah, koper saya ini isinya kitab-kitab kalangan Kristen. Oh. Ya. Di sini ada kitab mereka yang tulisannya begini. Kitab suci. Kitab suci Injil. Kita sebagai orang Islam, ya, kita yang membaca Quran, di Quran kita sering membaca ada yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, betul kan? Di Quran sering disebut kan? Tapi saya mohon maaf tadi dudukin itu, saya kagak tahu. Gak apa-apa, Jo. Ya, di Quran kita sering membaca Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel.
Oke. Kita sebagai orang Islam yang membaca Quran, ketika melihat ada orang Kristen yang mengaku kitab mereka disebut dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, saya menghimbau, saya mengajak Bapak Ibu sebagai Muslim jangan sebut kitab mereka Taurat dan Injil. Ya, walaupun di dalam Quran sering disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan Taurat dan Injil, yang dimaksud Quran, khususnya di Quran surat Al-A'raf ayat 157, di sini tidak ada nama Muhammad. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad, berarti ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksud saya. Ya, makanya tadi Bang Edwin sebut Injil, Injil. Saya bilang jangan sebut Injil, Bang. Ini bukan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksud saya. Ya Bang ya, mohon maaf. Di sini juga ada kitab mereka judulnya Alkitab. Ya, saya juga mengajak Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, Bang. Ya, Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. Nah, itu artinya. Jadi maksud saya supaya tidak rancu, jangan sebut kitab mereka Alkitab atau Taurat atau Injil gitu. Oke. Nah, saya mencoba menjelaskan di dalam buku ini dari mana asal usulnya kitabnya orang Kristen. Kitab orang Kristen yang asli itu yang ini, yang disebut dengan Perjanjian Baru. Yang kitab Taurat Zabur ini disebut oleh mereka Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini aslinya bukan kitab orang Kristen. Ya, saya sudah pelajarin semuanya. Ada di sini, Bang. Nah, Banyak nih. tambah banyak ini. Ini mejanya kurang gede kayaknya Bang Jody. Karena saya harus tunjukkan, dan saya sudah jelaskan dalam buku ini, dari mana kitabnya orang Kristen berasal. Nah, yang disebut dengan Perjanjian Lama oleh orang Kristen, itu asalnya dari kitab ini Bang. Ini kitabnya orang Yahudi ini, namanya Tanakh. Tanakh singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani di abad 5 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 500 tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, ya. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini ada barbuknya. Tapi ini cetakan belakangan ya. Yang aslinya sudah tidak ada, yang Tanakh juga aslinya sudah tidak ada. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad 3 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 300 tahun sebelum ada Nabi Isa. Ini yang menjadi perjanjian lamanya kitab orang Kristen. Jadi dari kitab Yunani dijadikan satu sama kitabnya Kristen yang perjanjian baru juga dalam bahasa Yunani, dijadikan satu, inilah kitabnya orang Kristen di abad 4 Masehi. Jadi kira-kira 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Saya jelaskan runutannya supaya pembaca nanti paham dari mana asalnya kitab orang Kristen. Kemudian penulis-penulis perjanjian baru ini itu mengutip-ngutip dari sini, Bang. Ya, mengutip-ngutip ayatnya. Jadi ngambil ayatnya tapi nggak bawa konteksnya gitu. Ya, jadi kalau kita baca ayat, walaupun atau meskipun kita baca Quran, selain kita baca satu ayat kan kita harus tahu nih ayat lagi ngomongin apa nih. Untuk tahu ngomongin apa, itu kita harus baca beberapa ayat sebelumnya atau beberapa ayat sesudahnya, baru kita dapat konteksnya, gitu kan. Sayangnya penulis Kristen yang di Perjanjian Baru banyak mengambil ayat dari terjemahan bahasa Yunani ini, mengutip ayatnya tapi nggak bawa konteksnya. Jadi mereka hanya ngambil ayat, tapi cerita di belakangnya mereka nggak ambil, mereka hanya nyocokin, oh ini adalah penggenapan buat kelahiran Yesus di Perjanjian Baru. Itu yang terjadi ya. Kemudian penulis-penulis Kristen ini itu sebenarnya menulis itu sudah membawa yang namanya budaya Helenisme. Apa itu Helenisme? Helenisme adalah budaya dari Yunani. Di Helenisme Yunani mereka kenal dengan dewa Zeus ya.
Tahu kan Dewa Zeus, Bang Jody? Tahu kan? Ya pernah lihat lah. Oh pernah. Di film tapi. Oh di film. Kirain main judol. Nanti Dewa Zeus punya anak Hercules. Hercules tahu ya? Tahu. Bang Edwin tahu ya? Nanti ada Perseus, ada Hermes. Ibu-ibu tahu Hermes ya? Tas ibu-ibu Oh mau tas, taunya, iya. Iya. taunya tas ya. Tas ya. Dewa-dewa, jadi ada dewa paling supreme, ada dewa-dewa di bawahnya atau anaknya. Konsep budaya Helenisme itu yang dibawa oleh penulis orang Kristen. Nanti ada lagi pengaruh paganisme Romawi. Kalau di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa Jupiter. Dewa Jupiter punya anak macam-macam. Nanti ada Merkuri dan sebagainya. Nanti ada lagi paham Platonisme. Nah 3 paham ini yang mempengaruhi penulis Kristen, menulis kitab-kitabnya, akhirnya dijadikan satu dengan kitabnya Yahudi tapi yang terjemahan Yunani. Nah ya, kemudian di daerah situ memang ratusan tahun mungkin sebelumnya itu sudah banyak cerita-cerita tentang manusia, keturunan dewa yang dia harus mati, terus kemudian hidup lagi, diangkat begitulah kira-kira. Ya, mirip dengan apa yang ditulis oleh orang-orang yang menulis Perjanjian Baru. Sehingga Kristen akhirnya mempunyai konsep keselamatan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Ya, di Quran surat At-Taubah kita juga membaca orang kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Ya, konsep itu berkembang akhirnya menjadi apa? Bahwa Yesus yang disalib itu sudah menebus dosa manusia yang mau percaya gitu. Tapi di dalam teks ini diceritakan bahwa Yesus itu sampai disalib itu karena diperintahkan oleh Gubernur Pilatus namanya. Gubernur Pilatus adalah gubernur yang ditaruh di Palestina dari Romawi gitu. Gubernur Pilatus nyuruh tentara-tentara Romawi untuk menyalib Yesus. Tapi Gubernur Pilatus disuruh oleh imam-imam Yahudi, yaitu orang-orang Israel dari kelompok Farisi yang menjadi pemuka agama untuk bangsa Israel. Imam-imam Yahudi bisa dapat atau menangkap Yesus karena diserahkan oleh muridnya Yesus yang berkhianat. Mungkin pernah dengar Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot berkhianat menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisikin iblis. Ada ayatnya bang. Ya, jadi iblis membisiki Yudas Iskariot gitu untuk berkhianat. Gitu. Iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus dan tentara Romawi. Mereka 5 pihak yang menyalibkan Yesus. Ya, sehingga dianggap Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Saya sering bertanya, Bang Edwin, sering orang Kristen datang ke tempat saya, konsultasi, nanya-nanya tentang kitabnya. Saya nanya, kalau begitu, sebagai orang Kristen yang percaya Yesus mati untuk menebus dosa kamu, ada tentara Romawi, Pontius Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot, dan iblis, buat kamu berjasa nggak? Saya nanya gitu bang. Berjasa nggak 5 Iya, pihak 5-5-nya tadi ini untuk menyalib Yesus? untuk orang Kristen. Iya, untuk orang karena Kristen. mereka sudah menyalib Yesus untuk menebus dosa orang Kristen gitu. Mau tahu nggak contoh orang yang saya tanya bang? Iya. No, dari sono. Oh itu. Sama di belakangnya no satu no. Ya, jadi pertanyaan itu mungkin buat mereka mungkin nyeleneh, ya. Tapi sebenarnya mereka juga baru sadar. Kenapa kok mereka selama ini percaya begitu aja gitu? Kenapa kok mereka selama ini cuma beriman Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka? Tapi ketika mereka baca kitabnya, di dalam ceritanya tuh ada Pontius Pilatus, tentara Romawi, imam Yahudi, Yudas Iskariot dan iblis yang terlibat gitu. Berarti kalau begitu saya tanya, mereka berjasa nggak buat kamu untuk nyalib Yesus, buat nebus dosa kamu? Harus bilang berjasa dong. Ya nggak Bu? Karena mereka yang membuat Yesus tersalib gitu. Dosanya tertembus. Nah, dosanya tertebus. Jadi mereka harusnya berjasa atau enggak? Kalau berjasa, saya nanya lagi. Kalau mereka berjasa, mereka masuk surga, masuk neraka? Hah? Surga katanya. Dulu Wilda jawabnya apa Wil?
Kalau berjasa nebus dosa, harusnya masuk surga, masuk neraka. Dengan logika simpel, harusnya masuk surga. Tapi ada iblis yang terlibat. Emang iblis bisa masuk surga? Emangnya mau satu surga sama iblis? Begitu saya tanya begitu, langsung ngambil kopi dia. Ah, ngopi dulu ah, kata kita. Ya, itu adalah konsep keselamatannya orang Kristen. Itu yang saya kritik. Kalau orang yang sudah pernah belajar teologi, mungkin akan bicaranya begini. Oh, itu sudah menjadi ketetapan Tuhan atau Bapa di sorga untuk menyalib Yesus, untuk menembus dosa manusia. Ketetapan Tuhan katanya gitu. Oke, kalau bilang begitu, pertanyaannya saya balik. Kalau begitu, apakah Bapa yang di sorga ini atau Tuhan ini kerjasama dengan iblis buat nembus dosa kamu? Rata-rata orang Kristen yang saya tanya begitu, diem. Diem. Kenapa diem? Otaknya berpikir. Otaknya dan hatinya bertentangan. Iya lagi katanya gitu. Ya, kalau itu orang yang sudah belajar teologi. Tapi kalau pendeta, lain lagi ceritanya. Kalau pendeta akan bilang apa? Oh, karena itu Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, perjanjian lama tuh yang ini. Katanya Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Begitu ada pendeta ngomong Yesus sudah dinubuatkan di sini, sesuai dengan tadi alur cerita saya bahwa orang Kristen penulis perjanjian baru mengambil ayat dari perjanjian lama tanpa bawa konteks, itulah yang saya tunggu-tunggu. Itu yang saya ingin buktikan kepada teman-teman Kristen bahwa penulis perjanjian baru mencomot ayat dari perjanjian lama tanpa konteks. Nanti saya bisa bedah, silakan buka ayatnya, yang mana nubuat Yesus di dalam kitabnya Yahudi. Mereka bisa sebutkan Yesaya 7:14, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 5:3, Mazmur 22 misalnya, Mikha 5 ayat 2 dan sebagainya. Banyak. Bahkan ada yang klaim sampai 300 ayat katanya. Itu nubuat buat Yesus. Tapi semuanya itu ternyata zong. Ya, zong itu menurut orang Yahudi gitu. Menurut yang punya kitab ini, mereka bilang di sini tidak ada nubuat untuk Yesus. Ya, kosong, nihil gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Berarti orang Kristen dulu ketika abad kedua, ketiga, keempat, pemuka-pemuka agamanya yang menyusun ulang kitab ini, yang menerjemahkan dari dari Yunani ke Latin, itu mereka sudah mengubah-ubah terjemahannya. Kata-katanya ada yang dirubah. Ya, saya bisa buktikan kepada mereka satu-satu apa yang diubah. Orang Kristen yang datang ke tempat saya suruh baca sendiri, tapi yang dalam bahasa Inggris bang, ya, yang dalam bahasa Inggris. Ini terjemahannya Yahudi begini, ini terjemahannya Kristen begini, dalam sama-sama bahasa Inggris nih. Tolong cek ada bedanya atau enggak gitu. Orang yang paham bahasa Inggris, begitu membaca 2 kalimat, itu bisa langsung tahu bedanya. Berarti kalau ada beda, berarti ada apa? Ada perbedaan perspektif gitu. Ya, ada perbedaan tafsir. Berarti kalau begitu orang Kristen sudah menafsirkan kitabnya orang Yahudi tapi tanpa konteks gitu. Nah, sampai sekarang saya belum lagi menemukan pendeta yang mau debat sama saya tentang nubuat yang di sini. Ya, tahun 2022 saya berdebat 2 kali. 2023 saya berdebat 2 kali. 2024 saya berdebat 2 kali. 2025 saya gagal, Bang Edwin, gagal. Pendetanya pada nggak mau debat. Ya, artinya apa? Artinya kita memang mendalami itu supaya kita bisa membuktikan kepada mereka ini loh yang terjadi gitu. Ya, ini perbedaannya, ini yang dirubah-rubah gitu. Nah, jadi dengan adanya latar belakang seperti itu, makanya saya rangkum ya kritikan saya terhadap konsep keselamatan Kristen di dalam buku ini. Ya, buku ini mungkin katanya tipis, berisi 144 halaman. Di sini tidak banyak foto yang saya tampilkan. Kalau dulu di buku yang ini kelihatannya tebal nih karena kertasnya kertas paperbook ya. Yang ini saya sekarang pakai HVS. Ini 220 halaman, ini 144 halaman. Tapi isinya saya berharap isi daripada buku ini, yang penting ini.
bisa menjaga iman dan akidah kita sebagai orang Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Itu yang penting ya. Dengan kita mengetahui konsep keselamatan mereka, kita jadi tidak mudah dimurtadkan. Itu sebenarnya tujuan utama daripada saya membuat buku ini ya. Kalau mengenai konsep ketuhanan, mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu kalau kita perdebatkan memang bagus, boleh. Tapi pada ujung-ujungnya kalau sudah di dalam konteks bermasyarakat, bernegara, jatuh-jatuhnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah Yesus, monggo, itu hak mereka, dan setiap warga negara di Indonesia diberikan hak yang sama untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi dengan kritik konsep keselamatan ini yang saya berharap bisa menguatkan iman dan akidah orang Islam dari upaya-upaya pemurtatan ya. Kurang lebih gitu dulu Bang Jody, Bang Edwin, yang bisa saya sampaikan. Silakan. Dari buku tersebut kalau seandainya terjadi, ya pasti kontra pasti ada dong, ya kan, pasti ada yang mempertanyakan lah. Untuk hidupnya penuh kontra dari dulu. Hah? Sekarang kontrak di mana Pak? Iya, ya gitu. Bagaimana persiapan Kodoni untuk? Baik, kalau ada, saya justru menunggu ya. Saya justru menunggu orang-orang yang mau mengcounter kritik saya. Justru kalau ada orang mau mengcounter kritik saya, malah sekalian saya ajak debat gitu. Saya memang di Yayasan Garda Mualaf ini, memang saya ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta minimal setahun 2 kali Bang. Ya, setahun 2 kali. Minimal 2 kali, dan itu pun di tempat yang bagus. Di hotel bintang 4, bintang 5, tempat kita sediain, makan kita sediain, transport kita sediain, pulang aja pendeta kita amplopin. Enggak, MC-nya bukan kita. Oh iya, MC-nya belum ya. Nanti lain kali kayaknya harus pakai MC nih. Oke. Susah jadi MC netral. Iya. Win, tadi ada pertanyaan bagus waktu di ruang tunggu. Win. Apa? Yang mengenai cover buku ini, yang Edin tanyain sama Kodondi. Sudah dijawab sih sebenarnya. Sudah dijawab ya? Tapi dijawabnya memang ini harus ada, mungkin di dalam juga diartiin Jo. Oke. Tadi kalau kita lihat cuman judge from the cover ya itu, ternyata ada 5 di situ yang menjadi sebagai judulnya. Oke, Kodoni itu dari mukadimahnya itu dari mana, siapa yang buat? Apanya? Mukadimah. Iya, enggak mukadimah, kata-kata depan. Yang ini Kata pengantar. Saya nggak tahu. Oh, kata pengantar. Oke. Mukadimah itu zaman dulu. Oke. Iya. Ya, cerita lucu juga ya. Saya waktu itu kedatangan seorang guru besar UI, Universitas Indonesia. Namanya Profesor Misri, siapa nih? Misri Gozan, ya, profesor, guru besar di UI. Beliau adalah salah satu ketua atau pimpinan dari Al-Irsyad. Alhamdulillah, waktu itu setelah kita silaturahmi ngobrol, setelah beliau pulang, nggak lama dia kirim saya naskah buku. Dia minta saya nulis kata pengantar buat buku dia gitu. Hah? Saya bilang, Dok, nggak salah. Apa, Prof? Nggak salah, Prof. Masa profesor minta pengantar dari seorang donditan gitu, saya bilang gitu kan. Enggak apa-apa, saya pengen kata pengantar dari Kodondi gitu. Kalau gitu kita barter ya Prof, saya bilang gitu. Saya juga lagi nulis buku. Saya juga minta kata pengantar, Masya Allah. Jadi saya kirimkan naskah saya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi kata pengantar yang ditulis oleh Profesor Misri Gozan ini buat saya sangat-sangat memberikan saya semangat ya untuk tetap melakukan dakwah, terutama dakwah dalam Gauzal Fikri, dalam hal perang pemikiran. Kemudian yang kedua, di sini juga ada kata pengantar dari sahabat saya, sama-sama mantan kafir, ya, Ustadz Ahmad Kainama, Masya Allah. Justru melalui Ustadz Ahmad Kainama ini, akhirnya saya menemukan penerbit yang ke-11, Bang Jody. Oh, dari beliau. Masya Allah. Ya, sebelumnya saya nyari penerbit, 10 penerbit nggak ada yang mau nerbitin. Begitu baca judul, oh maaf, Kodondi nggak berani gitu. Ya, kata pengantar yang ketiga ini berasal juga dari salah satu guru saya, juga sama-sama mantan kafir, yaitu Umi Irena Handono. Oh iya. Ya, Masya Allah ya, beliau juga
sampai sekarang masih aktif berdakwah di bidang Ya, kristologi. padahal beliau sudah ada umur ya, tapi Ya, masih kuat ya. sudah senior, tapi semangatnya masih Luar biasa. nggak kalah sama yang yang Gen Z katanya Gen gitu Z ya. ya? Jadi kalau yang Gen Z itu kan semangatnya masih tinggi. Nanti di atasnya Gen Z ada apa namanya generasi milenial. Strawberry. Hah? Kalau nggak salah ada Strawberry. Ada lagi strawberry. Terus ada lagi Alfa, Alpha. Terus ada lagi di atasnya milenial. milenial. Kalau kita berarti kolonial. Oh iya, kita kolonial. Kolot nian. Oh, kolot nian. Kolot nian. Iya, iya. Ya itu Profesor Misri yang memberi kata Masya pengantar. Allah. Alhamdulillah. Tapi Jadi kalau mau lihat kata-kata pengantarnya ada di bukunya. Beli dulu dong. Di depan. Iya dong. diskon waktu ini. Dan Iya. mungkin di sini mumpung ada Koronitan yang mau nanya masalah buku ini atau yang lain, Boleh. saya persilahkan. Jadi kita buka ini, wah banyak sekali. Oh, banyak sekali yang mau tanya. Masya Allah. Silakan Baik. dipilih aja ini dari sini. Untuk pertanyaan yang panjang akan dijawab lewat email. Ada petugas mic nggak? Kalau nggak saya yang maju. Petugas mic. Hah? Oh langsung susah kok dia jalan bro. Oh Pak, Oh. Silakan. biar kesorot Pak. Ini untuk yang ahwat, mohon izin. Ya. Nanti di belakang. Enggak, yang oh ada ini mic-nya. Oh gitu ya. Karena ini siaran langsung Edwin. Ya, dilangsungkan siarannya. Silakan Bapak siapa Pak? Dari Ya. mana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Nama saya Sinaran dari UIN. wabarakatuh. Uin, Masya Allah. Uin mana Pak? UIN Ciputat, kompleksnya Ciputat. aja Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi begini Kodondi, saya sering melihat Kodondi di YouTube, ya kan, dan banyak mualaf yang masuk. Pertanyaan saya sederhana Pak Kodondi, bagaimana proses perjalanan batin mereka hingga menjadi mualaf? Ya kan, yang ketemu dengan Kodondi, karena secara langsung kita yang lahir secara Islam itu tidak mengalami proses itu. Nah, banyak yang saya lihat di konten-konten Kodondi itu sebenarnya dasar mereka itu ingin, kalau kata istilahnya, kembali ke fitrah lagi. Itu seperti apa perjalanannya, prosesnya, serta dan bagaimana perjuangan effort mereka gitu, yang membuat kami orang-orang yang terlahir sebagai Muslim itu merasa sedikit iri gitu melihat keguguhan mereka. Mungkin dari pengalaman Kodondi bisa diceritakan bagaimana prosesnya. Seperti itu. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jadi macam-macam ya Pak ya. Perjuangan mereka untuk sampai akhirnya kembali ke fitrah itu banyak macamnya. Dan yang datang ke tempat saya itu tidak cuma orang Kristen Pak. Macam-macam. Ada orang Hindu, orang Buddha, bahkan yang orang Islam pun juga banyak. Yang orang Islam datang ke saya, ngapain Pak? Mereka bawa suami, bawa istri, bawa anak, yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Bahkan juga ada suami istri yang datang ke saya beda agama. Suami istri sudah menikah belasan tahun beda agama. Gimana ceritanya? Padahal di Indonesia ada undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 ya. Bahkan ada yang berantem di depan saya. Istrinya ngomong sama suaminya, kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai. Bu, berantemnya jangan di sini Bu, berantemnya di rumah aja gitu. Ya, jadi saya berusaha memberikan pemahaman kepada mereka yang datang ke tempat saya, baik agama apapun. Saya mencoba mengenalkan Islam secara sederhana. Sederhana aja. Kalau yang Hindu, Buddha mungkin caranya agak sedikit berbeda ya, karena mereka akidahnya tidak sama dengan Islam. Yang Kristen banyak kesamaan Pak. Baik yang Katolik, Protestan, Ortodok itu banyak kesamaan dengan kita ya. Cerita nabi-nabinya, nama-namanya banyak yang sama. Yang menjadi perbedaan antara Kristen dan Islam itu yang paling besar adalah sosok Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Saya sendiri pun tidak menolak yang namanya Yesus Kristus. Saya sendiri tidak alergi dengan kata Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu kalau ditransliterasi menjadi Isa Al-Masih. Ya, dengan cara itu saya mencoba membawa teman-teman kita yang dari Kristen
membawa apa namanya, mencari persamaan. Nah, baru bedanya di mana? Ketika ada perbedaan, saya mencoba menjelaskan seilmiah mungkin. Maksudnya seilmiah mungkin apa? Ada dokumennya, bukan karangan saya, bukan asumsi saya. Saya mencoba memberikan kitab-kitab, buku-buku yang berasal dari kalangan Kristen sendiri yang menjelaskan perbedaan tersebut, Pak. Ya, contoh sekaligus tentang asal-usul doktrin Trinitas. Saya kasih tahu kepada mereka dan saya punya buktinya di sini. Wah, ini harus saya tunjukkan nih. Ini pusaka juga nih berarti nih. Kita gimana kalau kita minta tolong Bang Edwin yang baca? Waduh. Ya, saya punya sebuah kitab. Ini kitab sucinya orang Katolik. Isinya sebenarnya yang 66 suratnya sama dengan yang punya Protestan. Tapi mereka punya 7 kitab lebih banyak yang disebut dengan Deuterokanonika. Tapi intinya yang punya Protestan ini 66 surat, yang ini Katolik 73 surat, tapi yang ini jauh lebih tebal karena di sini ada tafsirnya, Pak. Ada catatan kakinya. Jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan kitab mereka untuk membaca sendiri tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan yang berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti di perjanjian baru saya juga bisa bedakan kepada mereka bedanya ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Tahu Paulus, Pak? Tahu? Bukan debt collector sebelah, bukan ya? Paulus itu sebenarnya adalah tokoh sentral dalam Kristen. Paulus itu yang pertama kali disebut Kristen. Ya, yang mengajarkan Kristen juga Paulus, bukan Yesus. Yesus yang di dalam kitab mereka tidak pernah menyebutkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep Kristen, dan tidak pernah disebut Kristen oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi yang saya tunjukkan kepada mereka adalah bagaimana di dalam sebuah kitab ada perbedaan atau kontradiksi tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Itu yang saya tunjukkan, Pak. Nah, perjuangan mereka memang pasti berat, Pak. Pasti berat. Ketika mereka mau menggunakan akal dan pikirannya, menerima kenyataan bahwa di dalam kitab mereka banyak kontradiksi, yang berani mengambil keputusan, Pak, itu pun rata-rata juga belum berani mengumumkan. Hanya yang tidak terikat oleh jabatan, misalnya sosial atau keluarga, mereka berani ambil risiko, mereka berani dipublikasikan. Tapi dari kira-kira 700 orang yang bersahadat di tempat saya dan di luar, maksudnya yang bersahadat di yayasan kami, kira-kira tuh masih ada 100 orang yang belum berani dipublikasikan, Pak. Ya. Kalau yang saya alamin sendiri, yang saya lihat sendiri, orang-orang yang berani ngambil risiko, ada di depan kita, ada di antara kita sekarang nih, Pak. Namanya Wilda tuh. Dia adalah mantan guru sekolah minggu. Dia sekarang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati. Dia berani mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada keluarganya. Resikonya apa? Resikonya sini sobek, sini sobek, sini sobek, tangannya bengkok ya. Tapi alhamdulillah ketika dia tidak bisa sholat di rumah, kami berikan tempat penampungan ya di Yayasan Garda Mualaf. Kami tampung, kami berikan pengajaran pembinaan dengan mengirimkan guru-guru privat kepada mereka. Ya, ada juga mantan pemain drum dari gereja ya mengambil keputusan, kemudian beliau juga harus keluar dari rumah kerabatnya, juga kami tampung. Kami berikan pembinaan. Perjuangan mereka bisa dikatakan memang beresiko, Pak. Ya, tidak hanya beresiko dengan sosial, ekonomi, tetapi juga beresiko dari sisi fisik, ya Pak ya. Mental kalau tidak kuat, itu jarang yang berani, Pak. Pernah seorang putra pendeta, Pak, anak pendeta nih, Pak ya. Anak pendeta, dia tinggalnya rumahnya di sebelah rumah orang tuanya. Jadi orang tuanya pendeta, dia tinggal di sebelahnya. Datang ke tempat saya, konsultasi 2 jam, dia pulang. 2 minggu datang lagi konsultasi, saya tunjukin ini Pak, saya suruh baca sendiri, termenung lama Pak dia Pak, termenung lama. Kalau zaman sekarang bilangnya apa? Mangu ya, hah? Bahasanya mangu ya, termangu gitu lah, lama di depan ini Pak. Terus ada dia bilang apa? Ini pamungkas ini kok katanya gitu. Ya, ada juga seorang wanita Katolik,
Saya tanya, saya bilang, ini kitab kamu kan, Katolik kan? Iya. Yang menerbitkan siapa? Bisa dibaca, jelas kan? Iya. Dia baca, kemudian dia tutup, dia nangis Pak. Dia nangis, cukup lama nangisnya. Setelah tenang, saya tanya, Mbak kenapa nangis? Dia bilang apa? Berarti kok selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya ngomong ya. Ngomong sendiri gitu. Nah isinya apa yang sering membuat mereka termangu Pak? Nah minta tolong Bang Edwin bacain bisa ya. Ini kitab suci Katolik. Tenang Bang, baca ini nggak usah pakai bismillah Bang. Udah ketakutan aja. Bukan, ini bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Enggak deh. Bahasa Yunani. Iya. Enggak. Udah ketakutan aja ntar. Gimana ntar gua auzubillahi minasyaitonirrajim ntar gitu. Ini ada tulisan begini, tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini ada pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong Pak? Iya. Nah, percetakan Arnoldus ND. Ini di NTT. Di seluruh kitab mereka yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Nah ya, Trinitas Pak ya. Ah, ya. Itu cuma ada satu ayat Bang. Satu ayat. Ayatnya ada di sini. Tenang Bang Edwin, Ustadz Abdul Somad aja pernah saya suruh baca ini Bang. Ya, ada tulisan begini. Bisa maju dikit Bang? Dia agak-agak rabun kok. Oh rabun. yang garis merah nih Bang. Satu, ini suratnya namanya surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3, apa Bang? Yang memberi kesaksian di dalam surga, malas bacanya gue nih. Tapi ini untuk diketahui aja, Ya. Bapa Firman, Roh Kudus dan yang memberi kesaksian di dalam surga. Sorry Bang, kayaknya ada yang kepotong. Boleh diulang? Sebab ada 3. Sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam surga, Bapa Firman, Roh Kudus dan yang memberi Dan ketiganya? dan ketiganya adalah satu. Nah, ayat begini, ini yang dianggap sebagai bukti ajaran Trinitas dalam kitab mereka. Ya Bang ya. Tapi ada catatan kakinya nih Bang. Catatan kakinya berbunyi apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini tidak asli. Pasti tidak asli. Boleh diulang Bang? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya Bang? Palsu. Nah, Bang itu yang ngomong ya, bukan saya. Pinter dia, makanya disuruh baca lu ini. Makanya gue jauh. Ya oke. Nah poinnya itu Pak ya. Ketika di sebuah kitab ngaku bahwa ada ayat yang pasti tidak asli, bisa nggak Pak disebut kitab suci? Ya, itu poin saya. Itu yang selalu saya tanyakan kepada orang-orang Kristen. Saya tidak menyerang iman mereka, saya hanya membacakan kitab mereka sendiri gitu. Dan ayat-ayat yang seperti itu tadi Bang Edwin, itu nggak cuma satu, belasan, banyak. Cuman yang saya tadi kasih lihat, itu yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Ya Pak ya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, ketika mereka mau menggunakan akal dan pikirannya, menganggap sebuah kitab kalau ada ayat yang tidak otentik, tidak bisa disebut kitab suci, mereka berani ngambil keputusan karena tidak terikat dengan jabatan, sosial, ekonomi, keluarga dan sebagainya, tentu butuh perjuangan karena ada risikonya. Tapi yang berani ngambil keputusan ada kami Bang. Ya, kami, yayasan kami yang menampung mereka, membina mereka. Bahkan kalau yang sampai nggak punya penghasilan, sementara kita tampung untuk kita bina, itu nanti kalau misalnya mereka mau usaha kita pun modalin.
Gitu ya. Jadi kita membuat mereka sampai apa? Mandiri. Gitu. Itu yang kita lakukan, Pak. Baik, Ya. bagaimana Pak jelas Pak? Karena nih ada yang mau nanya lagi di sini. Ada berdiri lagi tuh Pak. Jadi antri dia, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Bimo dari Ciputat. Saya adalah fans dari Kodondi. Masya Allah. Terima kasih beliau sepertinya telah memberikan purpose dalam hidup saya, menjalani hidup saya sebagai seorang muslim. Pertanyaan saya ini, jadi seputar dengan penyaliban Kodondi. Menurut Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Ya. Nabi itu diangkat oleh Allah langsung ke surga, ke langit. Tapi kita kan mau istilahnya, ya kata kasarnya mau islamisasi lah ya. Kita harus masuk pola pikirnya mereka seorang, entah itu mungkin seorang Nasrani atau itu dia tidak beragama, tapi sejarah itu mengatakan bahwa Yesus itu disalib, lalu kemudian atas tuntutan waktu itu ada apa namanya, rumah ibadah Yesus menuntut bahwa Yesus yang telah disalib jenazahnya dimasukkan ke dalam gua, dikunci rapat, terus ditaruh di atas batu. Tapi setelah itu 3 hari kemudian jenazahnya hilang. Ini yang saya tahu pemahamannya. Lalu juga murid dari Yesus, 12 murid Yesus, waktu itu setelah dia disalib, mereka bertemu dan sempat makan bareng. Dan Yesus menunjukkan bahwa kalau apa namanya, ini ada beberapa pemahaman ya. Ada yang bilang dia ini lukanya ada, tapi bekasnya ada. Ada yang bilang bekasnya tidak ada, gitu. Saya mengenai itunya sih, apa namanya, Kodondi, pemahaman mengenai ini, apa menurut Islam itu bagaimana gitu? Apakah sejarah ini benar ada? Beliau itu sempat bertemu dengan murid-muridnya, apa setelah diangkat dia? Karena menurut saya kalau memang itu bukan Nabi Isa alaihissalam, buat apa dilenyapkan jenazahnya gitu kok? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waduh, ini Kodondi aja saya gak paham ini. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat ke-157 dituliskan di dalam Quran tersebut bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Kalau kita baca tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa yang disalib adalah Yudas Iskariot, murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat. Tafsir yang lain, tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang disalib adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda dan setia. Ya. Jadi sebelum peristiwa penangkapan itu, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Hawariyun, murid-muridnya bertanya, adakah di antara kalian yang mau diserupakan mukanya dengan mukaku untuk disalibkan? Satu muridnya yang paling setia berdiri. Nabi Isa alaihissalam menyuruh beliau duduk karena masih sangat muda. Pertanyaan kedua, yang orang yang sama berdiri lagi. Sampai ketiga kali baru beliau yang diserupakan dan akhirnya ditangkap oleh tentara Romawi. Tapi sebelum tentara Romawi datang, Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat. Itu versi Islam menurut tafsir Ibnu Abbas. Nah, menurut Ibnu Abbas lagi bahwa setelah peristiwa pengangkatan tersebut, Hawariyun ya itu terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama menjadi kelompok Yakubiyah yang percaya bahwa Tuhan di sorga sudah turun ke bumi, kemudian diangkat kembali lagi. Yang kedua kelompok Nasturiyah yang percaya bahwa Tuhan di sorga sudah mengutus anaknya ke bumi, kemudian sudah disalib dan kembali ke sorga. Yang ketiga adalah kelompok yang Muslim, ya, yang tahu dan mereka menjadi saksi sendiri bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Berkenaan dengan tadi Bapak bilang bahwa ceritanya begini di dalam kitab Kristen, itu adalah sebuah tradisi Pak, ya, tradisi tulisan-tulisan di kalangan mereka yang dijadikan kitab suci oleh mereka. Fine-fine aja Pak, mau disebut bahwa
ada bukit tengkoraknya, ada kuburnya, ada apa namanya macam-macam. Kain turin segala, Bapak pernah lihat kan? Setelah diselidiki semuanya itu sebenarnya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, Pak. Ya, bahkan diceritakan nanti ada Flavius Josephus yang menulis cerita tentang Yesus, nanti ada lagi Tacitus dan sebagainya. Itu saya sudah pelajari semua, ternyata itu juga sangat-sangat meragukan. Contoh tulisan penulis sejarawan Yahudi Flavius Josephus. Ternyata dari sekian banyak cerita sejarah yang dia tulis, yang menceritakan tentang Yesus cuma satu paragraf, Pak, sangat pendek. Dan itu diduga oleh sarjana-sarjana sejarawan sendiri bahwa itu adalah editan atau tambahan dari kalangan Kristen di abad 4. Banyak sekali, Pak, yang kubur, ternyata di seluruh Yerusalem juga ada ratusan tempat yang dianggap sebagai kubur Yesus. Kain turin ternyata juga itu hoaks, berasal dari abad 14 dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, Pak, untuk menentukan sebuah kitab suci itu suci atau tidak, kan kita harus punya kriteria yang sangat ketat. Sama seperti di dalam Islam, kita punya yang namanya tradisi hadis, Pak. Ya, hadis kalau riwayatnya diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang alim dan sampai ke Rasulullah, baru kita bisa terima itu hadis yang sahih gitu. Kalau di kitabnya Kristen, Pak, periwayatnya aja nggak tahu siapa gitu. Kalau di Islam periwayat nggak tahu tuh namanya hadis apa, Pak, gitu. Ya, itu poinnya. Terus yang kemudian ternyata terbukti bahwa 4, saya sebutnya gospel ya. Kalau orang Kristen sebut Injil, saya sebut gospel. Ada gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Ini 4 surat yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dari mulai lahir sampai remaja, umur 12 sampai 30 tahun tidak ada ceritanya. Setelah itu 30 sampai 33 sekian, mati disalib, bangkit hari ketiga, diangkat. Ini cuma 4 surat ini. Bahkan yang menceritakan yang paling detail itu malah yang Matius dan Lukas. Ternyata penulis Matius dan penulis Lukas itu menyadur tulisannya Markus. Yang Markus ditulis paling awal, kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Yang Matius dan Lukas ditulis kira-kira 10 tahun kemudian, berarti tahun 75 sampai 80 Masehi. Yang Yohanes kira-kira tahun 95 Masehi. Ternyata yang Markus, Pak, menyadur novel. Yang Markus, Pak, nih, Markus menyadur novelnya penulis bernama Homer. Homer hidupnya abad 8 sebelum Masehi, 800 tahun sebelum Yesus. Yang Yohanes menyadur penulis novel namanya Euripides. Euripides hidupnya abad 5 sebelum Masehi. Ya, Pak ya? Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, Matius dan Lukas menyadur Markus. Jadi 4-4-nya ini 4 surat yang saling sadur menyadur menjadi satu gitu, Pak. Kalau sebuah surat itu sudah saduran daripada cerita fiksi, bisa nggak, Pak, disebut kitab suci? Bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang tertulis di sini benar-benar terjadi? Itu maksud saya, Pak. Ya, Pak ya? Seperti ramalan ya, sebelum Yesus lahir itu cerita udah ada duluan gitu. Sudah banyak. Sebelum-sebelumnya sudah banyak, Pak. Sebut saja siapa? Horus, Krishna, semuanya sudah banyak. Ya, jadi kalau Homer bercerita tentang Raja Odise, Pak. Raja Odise yang telah membantu temannya menghancurkan kota Trojan, kembali ke kerajaan Iliad, perjalanan pulangnya selama 10 tahun disadur oleh Markus. Yang naik kapal, naik perahu, kena badai, ada orang kesurupan, kakinya diurapi perempuan, semuanya ada di sini, Pak. Cuman ceritanya diambil, nama orang dan nama tempatnya diganti gitu. Kalau yang Yohanes menyadur Euripides, Euripides bercerita tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Dionysus ini dewa anggur. Makanya kalau ada mujizat mengubah air jadi anggur, di Quran ada nggak, Pak? Di Quran? Tidak ada. Bisa jadi dari sini. Karena Dionysus itu dewa anggur. Ya, Pak ya? Kalau sudah begini, silakan kita berpikir sendiri, apakah kitabnya orang Kristen, khususnya 4 surat yang menceritakan tentang Yesus ini,
pantas disebut sebagai kitab suci. Ya Pak ya. Kita kembali kepada Quran surat Ali Imran ayat ke-78. Di situ dijelaskan bahwa mereka mengatakan ini berasal dari Allah tapi sebenarnya bukan. Tapi sebenarnya berasal dari novel gitu. Novel disadur jadi kitab suci. Nah, silakan. Ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Baik, sekarang dari ini. Ahwat dulu ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ini impian saya. Aduh, mau nangis. Masya Allah. Impian saya 3 tahun lalu ketika saya memfollow Koh Dendi. Saya punya, alhamdulillah di tahun 2008 saya diizinkan Allah untuk menghafal Quran kok. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Saya tinggal di Bengkulu, KTP Bengkulu, tapi saya asli Jakarta. Saya tinggal dekat Pondok Indah di Haji Nawi. Di proses saya pulang karena ibu saya sakit dan mengantarkan anak saya untuk persiapan pesantren di usia 11 tahun. Jadi gini kok, saya mau cerita Koh Dendi ya, maksudnya saya 3 tahun itu saya tonton terus sampai kata Koh Dendi, saya lupa namanya, suami istri yang dia agama Buddha ini akhirnya anaknya masuk Kristen kan. Ya kan masih di Kristen, dia bilang ini gimana kok gitu kan. Terus ada juga yang Elia, yang waktu itu Koh Dendi mau ini akhirnya Dr. Richard. Itu saya putar ulang-ulang tuh kok. Jadi perkataan Koh Dendi saya, dan kenapa saya memutuskan untuk menjadi penghafal Quran, dari SD saya sekolah di negeri. Saya senang banget baca bukan Alkitab ya kok ya. Saya senang banget baca buku Bible. ya Bible ya Bible. Teman saya yang itu Kristen. Pas SMP ada teman saya murtad. Teman dekat. Saya bilang, "Nova, kenapa kamu?" Ternyata faktor ekonomi. Dan di tahun 2019, ini yang sangat saya sesalkan, dan saya bismillah, tadi saya dapat, ini tempat Koh Dendi itu di Cibubur loh, bismillah, saya mau muafak, ini impian saya 3 tahun lalu dan sampai sekarang, dan alhamdulillah di hari ini, di waktu ini, dan memang ini saya percaya, ini semua sudah di dalam suratan, saya mau wakafkan diri saya menjadi bagian dari Geraha Mu'alaf. Garda Mu'alaf. Garda, maaf ya kok. Ya, saya tinggal di Bojong Sari, Ya. ibu saya di Haji Nawi, tapi kapanpun insya Allah saya orangnya seneng jalan. Insya Allah kalau Allah mengizinkan saya akan melangkahkan kaki saya ke tempat Garda Mu'alaf. Baik. Jadi yang saya tanyakan adalah kenapa Koh Dendi mewakafkan diri Koh Dendi ini untuk, ya apalagi ribet-ribet kan bawa koper gitu ya. Nah itu, karena itu pertanyaan besar saya sampai sekarang. Baik. Oke, makasih Koh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bukan. Ibu ini sudah menjadi keluarganya Allah loh ini. Hafiz Quran. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian kalau ibu mau berkontribusi dalam dakwah bersama-sama dengan Garda Mu'alaf, ibu nanti bisa komunikasi dengan admin kita, Suci atau Melisa ya, supaya nanti didaftarkan menjadi tenaga pengajar Quran untuk para mu'alaf. Ya, nanti bisa dihubungin. Yang ketiga, kenapa saya kok mau repot-repot bawa koper dakwah ke sono kemari? Karena saya tidak mau berbicara tanpa bukti, ya. Harus ilmiah. Harus ilmiah. Saya tidak mau asumsi. Karena ketika saya berani menampilkan diri saya di publik, di belakang saya selain nama yayasan juga ada Islam di belakang saya. Jadi saya tidak boleh sembarangan, ya.
Ketika saya mengucapkan sesuatu, semuanya harus ada dalilnya. Itu yang membuat saya sebenarnya berat untuk acara ini. Masya Allah. Iya kan? Ketemu Kodonditan, ya kan? Ya nggak ketemu sama si merah-merah itu. Merah-merah. Ya kan? Jadi Masya ini Allah. saya biasanya kan nggak kayak gini kalau nge-MC ya kan. Cuma buat ustadz atau saya nge-MC ya buat hiburan lah ya. Iya. Ini tiba-tiba saya harus berjibaku dengan seorang tokoh yang sangat banyak kontroversialnya. Nah, Masya Allah itu sempat saya jadi pertanyaan. Tapi saya Ya. pikir saya ini harus ada. Ya. Sehingga saya tidak baku. Dan tadi pertanyaan Edwin luar biasa sekali waktu kita di belakang ya kan. Ya. Nah itu luar biasa buat saya. Jadi buat saya insya Allah semua yang ada di sini mendapatkan ibroh. Ya, 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 mendapatkan sebuah pembelajaran ketika pulang nanti apa sebenarnya yang terjadi Ya. di dalam, mohon maaf ya agama. Karena mama saya Tionghoa. Mama saya nama dulunya adalah Lim Giok Nio. Oh, Selim berarti. Begitu masuk Islam, mama Masya saya Allah. ganti namanya jadi Nur Aida. Masya Allah, Alhamdulillah. Rahimahullah, Masya Allah. Jadi semoga apa yang disampaikan Kak Doni tadi luar biasa. Ya. Dan bisa menjadi semuanya. Kalau mau tanya lebih detail bisa kemana kok? Tampil apa? Tanya lebih detail. Oh, tanya lebih detail boleh di studio. Di studio? Ya, studio kita. Di mana tuh? Di daerah Jakarta Timur, persisnya di Cibubur. Cibubur. Ya, nanti Oke. bisa hubungin Melisa. Nah, jadi sebenarnya koper saya ini yang berisi dokumen-dokumen ini sebenarnya adalah tameng saya. Tameng dalam arti apa? Bukti dokumen yang sah dari kalangan mereka sendiri untuk sebagai dasar argumen saya. Gitu ya. Jadi saya berdebat atau berargumen itu bukan berarti saya harus membenci orang yang saya ajak debat, bukan. Justru di dalam Islam Allah SWT sendiri yang memerintahkan kita di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, serulah mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang belum kenal Islam. Serulah mereka mengenal atau ke jalan Tuhannya dengan cara yang dengan hikmah. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Wajadilhum bilati hiya asan. Dengan yang paling baik ini ya dengan begini gitu ya, dengan bukti, dengan argumen yang bisa dibuktikan. Juga kita berdebat dengan orang itu bukan berarti kita membenci orangnya, bukan. Tetapi kita memberitahukan kepada mereka jalan kepada Tuhan yang hak ya, dengan apa? Dengan cara paling baik, dan kita sesuai dengan perintah Allah SWT, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Kita tidak boleh mengolok-olok mereka. Ya, itu yang menjadi perintah Allah SWT dalam hal kita berdakwah. Gitu, Bang Jody ya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu, dan Ibu nanti kalau mau bergabung dengan Garda Mu'alaf, silakan nanti bisa menghubungi Suci Admin, ya. atau Melisa, ya Bu ya. Dan kita doakan ya buat ayah bunda, semoga Kak Dondi dan timnya terus diberikan kekuatan dan Amin. istiqomah untuk tetap melakukan gerakan yang luar biasa ini. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Oke, Pak. Iya boleh Bapak. Ya, Silakan. Oh, ini sudah ada yang berdiri. Sudah ada yang berdiri Pak. Iya, oke iya. Ya oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya perkenalkan saya Randitio. Jadi mau nanya gini kok, jadi kan kalau bicara Bible gitu kok ya, kan itu kan terlepas dari kitab-kitab sebelumnya nih kok ya. Jadi kan kalau Koh Dondi bilang kan tadi tanah itu aja disusun abad kelima sebelum Masehi gitu ya. Kemudian Septuaginta yang notabene itu saduran untuk perjanjian lama itu abad ketiga sebelum Masehi gitu kan. Nah kemudian kan kalau kita baca Al-Quran sendiri itu kan seperti di surat Maryam ya ayat 12 itu kan Nabi Yahya yang hidup satu zaman aja nih dengan Nabi Isa itu kan diperintahkan untuk mempelajari Taurat gitu kan. Dan Nabi Yahya itu pandai dalam hal Taurat gitu kan. Nah kemudian Nabi Yahya anak dari Nabi Zakaria yang notabene kan juga Nabi yang di bait suci bersama Maryam juga kan. Nah yang mau saya tanyakan itu kan kalau tadi kitab Taurat yang menurut Kondondi itu ya yang diturunkan kepada Bani Israel itu aja aslinya sudah hilang baru disusun lagi abad kelima. Nah sementara di 0 atau 1 Masehi Nabi Yahya dan Nabi Isa itu kan diperintahkan untuk mempelajari Taurat gitu kan. Nah jadi artinya
Taurat yang disebut di Al-Quran itu artinya Taurat yang mana gitu kan. Artinya kan harusnya kan Tauratnya masih yang asli gitu. Mungkin itu kok mungkin bisa dijelaskan menurut POV-nya Baik. Ko Dondi. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kata kitab yang ada di dalam Quran, khususnya yang berhubungan dengan Taurat, Zabur, Injil, kata kitabnya sendiri, itu artinya memang bisa wahyu yang dituliskan atau dibukukan. Artinya, definisinya. Tapi selain itu juga bisa mempunyai arti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk suatu kaum tertentu gitu. Ya, kata kitab bisa artinya satu set hukum atau ketetapan atau perintah atau aturan untuk suatu kaum tertentu gitu. Untuk Bani Israel diberikan hukum Taurat. Taurat itu artinya juga sebenarnya hukum sebenarnya ya. Taurat itu dalam bahasa Arabnya syariat gitu. Syariat bahasa Indonesianya ya hukum-hukum gitu kan. Jadi Taurat itu artinya hukum. Zabur isinya adalah zikir-zikir. Injil adalah juga membenar atau apa ya sebagian daripada Taurat itu dikoreksi di dalam Injil ya. Di Quran juga di Quran surat Al-Maidah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bani Israel, aku diutus untuk Bani Israel, aku membenarkan Taurat, tapi aku juga membawa Injil yang mana apa? Menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Kira-kira gitu. Ya, jadi Taurat dan Injil ini tidak bertentangan, tapi di Injil ada yang dikoreksi sedikit dari Taurat. Nah, maksud saya, definisi daripada kitab Taurat, Zabur, Injil itu sebenarnya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya, itu definisinya. Pertanyaan, apakah harus berbentuk buku? Tidak. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam belum ada buku. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga belum ada buku. Yang paling jauh secara fisik yang bisa kita imani sebagai yang disebut dengan kitab Taurat adalah dua loh batu. Ya, dua loh batu yang dituliskan Allah SWT untuk Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, beliau turun melihat Bani Israel sedang menyembah patung sapi berhala. Kedua loh batu ini dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau mau secara fisik paling cuma itu gitu. Selain itu, bangsa Israel itu memang menjaga tradisi hukum itu dengan tradisi lisan. Tradisi lisan ya. Orang Israel mau lagi masak aja nyanyi. Mau beternak nyanyi, mau berkebun nyanyi, mau perang juga nyanyi. Yang dinyanyikan apa? Hukum-hukum mereka. Jadi mereka menjaga tradisi hukum mereka dengan cara bernyanyi. Itu diteruskan sampai akhirnya di abad ke-5, baru riwayat-riwayat itu yang disusun menjadi tanah. Ya, ada 613 disebut mitzvah. Mitzvah itu artinya hukum atau aturan-aturan. Mereka juga tuliskan tapi dalam bentuk gulungan-gulungan. Ya, gulungan-gulungan itu yang juga disimpan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nabi membolehkan sahabat-sahabat menyimpan gulungan-gulungan yang disebut dengan kitab Taurat itu. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi, ya kan? Ketika ada sekelompok Yahudi bertanya kepada Nabi, Nabi perintahkan sahabatnya keluarin gulungannya, suruh mereka baca sendiri, itu pun mereka masih curang. Khususnya yang bercerita tentang ayat rajam. Orang Yahudi bacain, dibilang nggak ada, tapi sebenarnya ada, tapi ditutupin pakai tangan gitu. Ketika disuruh dibuka baru ada. Ya, saya juga menggunakan cara atau metodenya Rasulullah seperti itu, dengan cara membawa kitab-kitab mereka. Kalau ada yang dipertanyakan, saya suruh baca sendiri. Nah, tapi saya masih berani mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, khususnya yang ajaran Yesus, saya masih berani katakan itu masih ada kebenaran. Karena masih banyak ayat-ayat yang sejalan dengan Quran. Khususnya tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Kalau konsep Al-Masihnya beda, konsep kenabiannya mungkin sedikit berbeda. Gitu ya. Karena Yahudi tidak menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau ditanya apa artinya kitab Taurat, Zabur, Injil, kita jangan berpikir langsung buku gitu, bukan.
ya, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah menulis buku. Pernah baca nggak Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis buku atau kitab Taurat? Nggak pernah kan? Pernah baca nggak bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Isa alaihissalam dan Hawariun dan menulis kitab Injil? Pernah baca? Tidak ada. Pernah baca nggak di Quran? Ada ayat yang berbunyi kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan untuk menjaga kitab Taurat dan Injil. Yang dijaga hanya Quran gitu, ya. Jadi contoh lagi, satu lagi pembuktian seperti ini. Di Quran surat Maryam ayat ke-30. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi, di pangkuan ibunya bisa berbicara, ya, diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujizat pertama kali bisa berbicara, membela ibunya di depan kaumnya yang menuduh ibunya berzinah karena punya anak tanpa suami. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Qala ini Abdullah." Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitabah. Dia, Allah SWT, memberiku kitab Injil. Wajah alani nabiya. Dia menjadikan aku seorang nabi. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi ngomong diberi kitab Injil, apakah itu maksudnya buku yang jatuh dari langit? Tidak. Berarti wahyu. Artinya adalah wahyu-wahyu. Begitu ya, semoga menjawab pertanyaan. Cukup? Cukup. Ini ada lagi. Ada lagi nih. Ya Ibu, nomor kakinya berapa Bu? Oh, 37. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin bertanya Ko Dendi, mengapa pada umumnya mualaf itu lebih religius dan menurut POV-nya Ko Dendi adakah trik-trik yang mungkin bisa kami terapkan? Tapi saya Islam ya Ko ya, bukan mualaf. Bisa kami terapkan mungkin berdasarkan POV Ko Dendi. Trik-trik untuk lebih religius. Terus yang pertanyaan kedua, dalam berdebat apakah Ko Dendi punya role model? Oke. Gitu. Oke. Terima kasih Ko Dendi. Baik, jadi kalau ditanya kenapa mualaf kok biasanya lebih religius gitu ya. Saya tidak tahu yang lain. Tapi kalau saya merasanya begini Bu. Saya seperti ikan mas koki yang dicemplungkan ke akuarium ketika saya bersyahadat Bu. Seperti itu rasanya. Ya. Benar-benar mendapatkan kenikmatan yang gak bisa digambarkan Bu. Ya. Akhirnya saya juga baru tahu bahwa yang namanya kekayaan, yang namanya kesehatan, juga yang namanya anak soleh, tiga nikmat ini Bu, ini masih kalah dengan nikmatnya iman Islam. Ya Bu ya. Nabi-nabi juga sudah berpesan kepada anak-anaknya. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Husnul khotimah. Artinya ketika kita kembali kepada pencipta kita, dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita, kita sudah tahu Bu tempatnya kita bakal di mana. Dan di Islam, di Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah sangat-sangat jelas berfirman bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul supaya kita diberi rahmat. Quran surat Ali Imran ayat 132, seterusnya sampai ayat 136 itu sudah menjadi ayat-ayat yang boleh dikatakan sangat-sangat menguatkan seorang yang mau beriman. Ketika kita segera mencari ampun kepada pencipta kita, Allah sudah langsung menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang berinfak di kala lapang dan orang yang berinfak di kala sempit, dan dia bisa menahan amarahnya dan dia bisa memaafkan saudaranya. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan orang-orang yang berbuat kekejian serta menzalimi dirinya sendiri, ketika mereka sadar dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Dan dikatakan di ayat terakhir 136 bahwa balasan bagi orang-orang seperti itu adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kurang apa lagi Bu? Nah sekarang masalahnya tinggal bagaimana kita meyakini ayat-ayat dalam Quran itu murni firman Allah. Kan itu Bu. Kalau cuman seperti itu janji-janji begitu, anak zaman sekarang bisa bilang PHP Bu. Bisa nggak Bu ngomong gitu? Bisa. Tapi ada ayat-ayat lain
yang bisa kita pakai sebagai parameter untuk membuktikan bahwa itu pasti firman Allah, pasti bukan karangan manusia. Di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, Bu. Ya, ayat-ayat kauniyah itu artinya apa? Ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena alam yang mana itu sudah dijabarkan dalam ilmu pengetahuan yang sudah berkembang dari mulai mungkin abad pertengahan sampai sekarang belum ada yang bertentangan dengan Quran, Bu. Maksud saya ilmu pengetahuan sampai zaman sekarang tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Jadi kalau begitu tidak mungkin Quran karangan manusia. Karena ilmu pengetahuan bisa menetapkan teori dan hukumnya, mereka butuh alat, Bu. Entah yang mikroskop, entah yang teleskop, entah alat sonar, entah alat menyelam dan sebagainya. Di Quran 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan demikian. Gak mungkin orang ngomong begitu tanpa alat-alat itu. Jadi dengan standar seperti itu, berarti satu Quran itu semuanya murni firman Allah. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Gitu, Bu, ya. Itu yang dari POV saya. Saya tidak tahu mungkin teman-teman yang lain POV-nya sedikit berbeda-beda. Banyak juga, Bu, orang yang masuk Islam atau mu'alaf karena menikah. Ya, Bu, ya. Itu memang alasan yang paling banyak. Tetapi ketika berhadapan dengan saya bilang, masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya. Menikah itu baru salah satu cara untuk masuk Islam. Sahabat Nabi yang masuk Islam karena menikah juga sangat banyak, Bu. Ya. Tetapi yang kita harapkan setelah masuk Islam, dia harus bisa menjalankan Islamnya walaupun belajarnya step by step, tapi tetap menjalankan dan istiqomah. Itu yang kita harapkan, Bu. Ya. Kalau Ibu tanya lagi, role model saya berdebat itu adalah almarhum Syekh Ahmed Didat, Bu. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Ya, Bu, ya. Semoga menjawab pertanyaan, Bu. Barakallahu fikum. Silakan. Baik, Oke. Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham dari Nusa Tenggara Timur. Masya Allah, NTT nih. Ya, Nusa NTT-nya Tenggara kota mana? di Kabupaten Alor, tepatnya. Oh, di di Alor. Silakan. Nah, mendengar penjelasan dari Koh Dendi mulai dari awal sampai pada titik ini, ada pelajaran yang saya ambil dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa menjadi bahan dakwah untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam di Nusa Tenggara Timur. Nah, mengenai dakwah yang mau saya tanyakan kepada Koh Dendi, yang dimana statement awal yang Koh Dendi katakan bahwasanya setiap orang yang lahir ke dunia ini sudah dalam keadaan muslim. Akan tetapi yang mempengaruhi mereka untuk mengenal agama lain atau mengenal agama yang tidak sesuai dengan Islam itu adalah lingkungan dan keluarga mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apa atau bagaimana metode dan cara yang harus kita gunakan sebagai generasi muda yang akan mendakwakan Islam khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur. Apa cara terbaik untuk kita bisa menyebarkan Islam kepada orang-orang awam, di mana orang-orang di Nusa Tenggara Timur yang baik dalam yang sudah beragama Islam maupun yang belum beragama Islam itu awam mengenal Islam secara luas. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan Islam kepada mereka? Dan untuk orang-orang non-Muslim, bagaimana cara kita membenarkan firman Allah bahwasanya qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu benar adanya bahwasanya Nabi Isa itu hanya utusan Allah dan hamba Allah. Bagaimana caranya? Itu yang bisa saya tanyakan untuk Koh Dendi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita juga harus mengenal, memahami dan bisa menjalankan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, Islam itu bukan agama di abad ke-7. Ya, ini berdasarkan Quran nih. Islam itu bukan agama abad ke-7. Yang di abad ke-7 itu hanya Qurannya. Ya, Qurannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di abad ke-7. Tapi bukan dari agamanya. Kalau agamanya dari Nabi Adam alaihissalam, Allah SWT sudah menurunkan Islam. Makanya saya sering bertanya kepada jamaah, sebagai orang Islam yang membaca Quran, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Ibu-ibu boleh bantu jawab, Bu?
yang benar? Paling benar. Yang paling benar angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang benar angkat tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gini Bu, kalau ibu baca Quran, ada ayat begini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Berarti yang di luar Islam diridhoi Allah nggak Bu? Tidak. Kalau tidak diridhoi Allah, itu berarti benar atau salah Bu? Salah. Berarti Islam yang benar atau yang paling benar? Yang benar. Kalau bilang yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar. Benar, 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 Islam paling benar. Ini tidak sesuai dengan inna dina indallahil Islam. Kalau inna dina indallahil Islam artinya Islam satu-satunya agama yang benar. Benar ya Bu ya, bukan baik ya Bu ya. Kalau baik, agama mengajarkan kebaikan, fine. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi kalau yang benar, itu tidak mungkin ada dua, hanya satu pasti yang benar. Gitu ya. Ini juga untuk tadi yang bertanya, kita juga harus punya pemahaman seperti itu dulu ya. Berikutnya, Islam diturunkan untuk menyempurnakan apa? Akhlak ya, menyempurnakan akhlak ya Bu ya, bukan fashion ya Bu ya. Akhlak yang disempurnakan. Jadi ketika akhlak kita sudah mengikuti akhlak Islam, ketika kita berurusan, berinteraksi, berkomunikasi, berdagang dan sebagainya dengan orang-orang di luar Islam, kalau kita bisa menunjukkan akhlak Islam, insya Allah itu pasti akan membuat mereka juga mengenal, mengetahui oh ternyata Islam itu begini ya, gitu. Ya itu. Berikutnya, ketika kita berurusan dengan orang-orang dari kalangan Kristen, nah terus tadi ditanya bagaimana kita membuktikan bahwa Qola ini Abdullah, gitu kan? Saya metodenya pakai kitab mereka. Saya nggak pakai Quran. Ketika ada orang Kristen datang, saya nggak langsung baca Quran. Yang saya suruh mereka baca kitabnya sendiri. Di dalam kitab mereka, khususnya di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, walaupun ini saduran novel, tapi ini masih bercampur dengan yang sumber-sumber yang disebut dengan Q. Q itu singkatan Quell. Quell itu dalam bahasa Jerman artinya apa? Kisah-kisah atau cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Ya. Jadi bisa aja ajaran Nabi Isa yang beredar di masyarakat masuk juga di dalam 4 gospel ini. Jadi ini campuran nih. Di dalam 4 gospel ini yang disebut dengan Yesus Kristus, ya kitabnya Kristen, Yesus Kristusnya tidak pernah ngaku Tuhan. Dia ngakunya Nabi. Saya bisa sebutkan banyak ayatnya. Matius 13:57, Markus, Lukas, semuanya ada. Dan orang-orang yang diceritakan hidup bersama Yesus di sini, yang mengenal Yesus, bisa ngobrol sama Yesus, menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Pakai Nabi, inilah Nabi Yesus gitu. Ya, jadi saya ulang, Yesus di sini tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dia mengaku Nabi. Orang-orang yang kenal Yesus di cerita ini juga menyebut Yesus dengan sebutan inilah Nabi Yesus gitu. Jadi kalau disebut Qola ini Abdullah didukung oleh malah ayat-ayat di sini. Ya, banyak sekali. Nanti bisa tonton di channel saya. Kemudian ketika kita bercerita tentang sosok Yesus yang ada di sini, yang dilakukan Yesus di dalam kitabnya mereka justru kita yang melakukan. Contoh, Yesus disunat, Lukas 2 ayat 21. Yesus puasa, Matius 4 ayat 2. Yesus gak makan babi karena dia diikut hukum Taurat, Matius pasal 5 ayat 17-18. Yesus kalau sholat sujud, Matius 26-39. Diceritakan juga Yesus ketika diturunkan dari kayu salib, ya dikafani. Ya walaupun kita Muslim tidak beriman bahwa Nabi SAW dibunuh dan disalib, tapi diceritakan Yesus di sini turun dari salib dikafani. Itu ada di Matius 27 ayat 59. Orang tuanya Yesus itu mempersembahkan hewan
ketika Yesus masih bayi diserahkan kepada bait suci. Itu Lukas 2 ayat 24. Yesus juga dibaptis. Ya. 7 ini yang melakukan sekarang umat beragama apa? Abang dibaptis? Islam. Abang dibaptis? Oh enggak lah. Iya. Kan Yesus dibaptis. Kita juga dibaptis, Bang. Oh ya, sadat. Bukan. Mandi besar. Oh, hadas. Ya, mandi wajib. Mandi wajib. Mandi wajibnya Islam itu sama dengan baptisnya Yesus, sama dengan baptisnya orang Yahudi yang disebut dengan mikvah. Ya, sama. Kemudian ketika orang tuanya Yesus ini diceritakan mempersembahkan hewan, kita juga melakukan, orang tua kita ngapain, Bang? Iya, akikah. Akikah. 7 hal ini yang melakukan sekarang malah umat Islam. Itu bisa menjadi, boleh dikatakan poin-poin yang sangat kuat yang mengindikasikan bahwa Yesus di sini juga seorang Muslim. Cuman dia mengikuti syariatnya Nabi Musa, yaitu syariat Taurat. Karena di sini disebutkan, jangan kamu menyangka aku datang untuk menghilangkan atau meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi. Kira-kira gitu ya Bang ya. Sangat diperlukan kalau untuk dakwah kepada kalangan Kristen itu ilmu kristologi ini. Tapi ingat, kita berdakwah kepada mereka harus dengan hikmah dan cara yang paling baik, serta tidak boleh mengolok-olok mereka, tidak boleh memaki dan menghina sesembahan mereka. Barakallahu fikum, semoga menjawab pertanyaan. Dan tidak boleh membenci. Iya, tidak boleh. Baik Jod. Tidak boleh membenci orangnya ya. Iya. Tidak boleh membenci orangnya, tapi kita harus membenci atau memerangi kekufurannya. Ya, wallahualam. Ya. Baik Jod, sekalian suruh nanti mungkin bertanya tadi banyak, tapi waktu kita sudah mau Iya, juhur. ini nggak berasa sebenarnya. Oh iya. Durasi beliau ini 30 menit, sekarang udah 1 jam lebih. Ini juga mengajak semua yang hadir di sini untuk berinfak, bersedekah, tersedia juga kiris yang keliling ke Bapak Ibu. Jadi sekarang modelnya kiris. Kris bacaannya, jangan salah. Kayaknya kalau udah ngomong soal ini gak ada habis. Tadi banyak sekali teman-teman yang minta ke Edwin kasih pertanyaan lagi dong, minta pertanyaan lagi gak? Waktu kita sudah gak cukup ya. Dan untuk narasumber ini ada brand goodie bag untuk diberikan kepada narasumber. Ya. Ini dari Hajar Aswad Travel, Ya. kemudian dari Bursa Sajadah, Ya. kemudian dari T Mata, kemudian Klinik Estetika, kemudian dari Sirena dan Insira Memorial Park, kemudian ada peci berkah Pak Yayan, dan ini yang akan menyerahkan langsung Bapak Arif akan menyerahkan SL Estetik. Jadi kepada Pak Arif saya persilahkan, ini ownernya langsung menyerahkan. Ini ownernya Mas. SL Estetik ini kecantikan kali ya. Waduh, berarti saya jadi cantik. Ya silakan Mas. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Apa yang diserahkan Mbak? Kosmetiknya iya. Lipstik. Mana kosmetiknya? Saya dikasih lipstik itu Pak. Iya. Oh. Alhamdulillah. Untuk istrinya kata gitu. Oh, untuk istrinya. Di foto dulu. Baik. Bukan yang yang mana? ini. Simbolis ya Pak? Simbolis saja Pak. Nanti iya, nanti simbolis. diberikannya nanti ya, Barakallahu satu dus. Satu dus, Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu Oke, fikum, Pak. makasih, Jazakallah ya. khairan katsiran, ya. Dan juga ada dari Muslim Madani ya. Lihat mana ya? Dari Muslim Madani nih kok. Oh. Waduh, baju koko yang buat sholat. Ya, baju koko ya? Baju koko. Baju cici gak ada ya? Satu dia, ya. Oke. Ukurannya pas Jod? Masya Allah, mudah-mudahan pas. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Win sini Win. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Ko Dondi luar biasa nih ngobrol hari ini. Kalau enggak ini panjang banget. Ada lagi Ko Dondi Ada speaker lagi. nih. Silakan Masya dibawa. Allah. Bukan. Ini dari mana Mbak? Dari mana? Dari tadi? Oh kalau diserahkan di sini naikin aja Mbak. Oh iya Mbak, iya. Nah. Banyak banget kok, benar Masya kok. Allah. Ini yang tadi saya sebutkan Ini pulang dari sini buka toko kayaknya nih Bang Juli saya ini. Iya, oke. Ya, oke. Di sini, Ini- sini. Di sini enggak salah satunya apa yang mau dikasih? Ya, Semua, simbolisnya. Ya, silakan. Sponsor semua. Ya, dari mana aja Teh? Oh, udah disebutin. Ya, oke. Masya Allah. Ini dari Sejadah, ada dari
sarung kalau nggak salah ini. Yo, banyak kok. Oh sarung, Banyak udah banget, sunat iya. Bang. Air zam-zam juga ada. Masya Allah. Buat MC ya, air jam-jam juga Enggak jangan lah, lupa buat ya. itu. Ya Alhamdulillah. Ya. Oke, baik ayah bunda yang Ini dirahmati saya Allah. sebutkan lagi juga Ya. ini dari Iya, namanya Hajar dari- Aswad Travel, Oke. dari Bursa Sajadah, Oke. Temata, Oke. Klinik Estetika, Oke. Sirina, Oke, Insira Memorial Park, terus? SL Estetik, Ya. Bapak Arif tadi, Ya. kemudian Peci Berkah Pak Yayan. Oh, Masya Allah. Ya, kok terima kasih Masya banyak. Allah. Jazakallah khair. Barakallahu. Terima Ya. kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita foto doain. bertiga dulu yuk. Yuk, kita doain kok Doni sehat terus ya. Doni istiqomah, amin ya. Oke. Masya Allah. Foto. Oh, di tengah. Foto bertiga. Iya. Maaf, Mas, fotografer boleh nggak ompong? Oh, enggak. Ya. Oke. Iya. Tauhid. Tauhid. Oh iya. Oh, sini ya. Oh, Oh, siap. sini ke belakang gitu. Ya, ya. Iya. Wow, Enggak, kita di bawah sini. Kayak grup. Oh, di bawah. Kita Kayak di grup. Band jadinya. Boleh juga ya sana ya. Iya. Bukan untuk timnya Ustadz Doditan, ini barang-barang bisa diambil. Di sini, ya. Oh, begini kita. Oh, iya udah. Oke. Tauhid. Tauhid semuanya tauhid. Semuanya tauhid? Semuanya tauhid. Alhamdulillah. Ya, Oke, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kodoni terima kasih dan Sama-sama. silakan buat yang ikhwan ya nanti kita sholatnya di atas dan yang buat akhwat sholatnya silakan di Istiqlal. Jauh banget. Ini masih ada waktu untuk pembelian buku, diskon 25% Ya. plus dapat tanda tangan dari Koh Doditan. Jadi di mana tempat tanda tangannya? Sebelah sini di meja ini. Oh, gitu ya. Di meja ini. Sebentar. Oke, Kodoni boleh duduk dulu untuk Duduk yang mana? mau tanda tangan. Oh, di sana. Ya. Ya, sebentar. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari kita semuanya, ini masih di awal, semoga berkah semuanya. Dan untuk bertanya dan untuk bukunya bisa langsung di meja di sebelah kiri panggung atau sebelah kanan Anda untuk semuanya. Berkah untuk kita, apa yang kita dengarkan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.